Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sehingga kita dapat hadir di masjid yang tercinta ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita semua umatnya yang mengikuti sunnah dan tuntunan beliau. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, baik ketika di tengah keramaian maupun di saat sendirian. Marilah kita terus berusaha meningkatkan bekal kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Quran surah Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang sama. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuat lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah menyatakan kedudukan malaikat setara dengan orang-orang yang berilmu. Di ayat yang lain Allah SWT menegaskan kedudukan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Dalam banyak hadis disebutkan keutamaan orang berilmu, yaitu sebagai pewaris para nabi, lebih mulia dari ahli ibadah. Bahkan disebutkan mempelajari satu bab ilmu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Disebutkan pula satu orang berilmu atau al-faqih lebih sulit ditundukkan oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Hadirin rahimakumullah, mengapa orang alim, orang faqih atau orang yang berilmu itu sangat mulia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, cendekiawan muslim Profesor Dr. Nurkhalis Majid
dalam bukunya Pintu-Pintu Menuju Tuhan menyatakan iman dan ilmu itu jika selaras bergandengan maka akan dapat mewujudkan peradaban yang gemilang. Kita akan dapat melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Iman adalah dorongan untuk berbuat baik, yaitu amar ma'ruf. Iman juga dorongan untuk mencegah perbuatan mungkar, yaitu nahi mungkar. Sedangkan ilmu adalah cara untuk mewujudkan kehendak iman. Iman mendorong kita agar berbuat baik dan mencegah kita agar tidak berbuat buruk. Ilmu membantu kita agar kebaikan yang dikehendaki oleh iman dapat diwujudkan dan keburukan yang tidak dikehendaki iman dapat ditolak atau dihindari. Gabungan iman dan ilmu akan membuat kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita belajar di sekolah ini, di madrasah ini untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agar bisa mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Dengan ilmu yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya mahal menjadi murah, yang tadinya kotor tidak tertib menjadi bersih dan tertib, dan sebagainya. Namun ada kalanya ilmu terlepas dari iman. Hari-hari ini kita banyak mendapati orang berilmu yang perilakunya tidak sesuai dengan kehendak iman. Para koruptor adalah orang berilmu, pelaku kezaliman yang merusak rasa keadilan masyarakat juga orang yang berilmu. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak iman. Di sisi lain, ada orang beriman tapi tidak berilmu. Misalnya, dengan dorongan imannya dia ingin membantu orang lain. Dia membangun jembatan agar masyarakat di kampungnya dapat menyeberangi sungai, sehingga memperpendek jarak tempuh. Niatnya sangat baik. Lalu dia bangun jembatan itu. Setelah jadi, maka berduyun-duyun masyarakat mempergunakan jembatan itu. Tetapi karena jembatan itu dibangun tidak berdasarkan ilmu yang benar, jembatan itu roboh. Beberapa anggota masyarakat jatuh, hanyut di sungai menjadi korban. Niatnya tadi sangat baik. Niat yang baik itu tapi tidak tercapai, malah mencelakakan orang lain. Contoh tentang membangun jembatan tanpa ilmu. Tanpa ilmu yang memadai dapat kita analogikan ke berbagai bidang kehidupan kita. Banyak sekali ajaran Islam yang belum dapat kita laksanakan dengan baik karena keterbatasan keilmuan umat. Misalnya kita belum bisa membangun sistem ekonomi umat yang kuat di negeri ini. Ekonomi kita masih dikuasai oleh segelintir orang, sehingga terjadi kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan miskin. Sistem hukum kita juga masih lemah. Keadilan belum mampu ditegakkan sepenuhnya. Hadirin rahimakumullah, Man Insan Cendekia Serpong, lembaga ini didirikan oleh Bapak B.J. Habibie tahun 1096. Besok tanggal 21 September 2025 berulang tahun yang ke-29. Visi Insan Cendekia adalah mencetak lulusan yang kuat iman takwanya dan kuat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut dengan imtak dan iptek.
serta mengamalkannya, menerapkannya, mengimplementasikannya nanti di masyarakat. Pak Habibie menginginkan siswa Man Insan Cendekia itu dianalogikan seperti yaitu orang yang berhati Mekah, berortak Jerman, atau kata beliau, hatinya Mekah, otaknya Jerman. Maksudnya iman takwanya kuat, ilmu pengetahuan dan teknologinya juga kuat, lalu diterapkan, diamalkan, diimplementasikan di masyarakat. Inilah sekolah Islam pertama di Indonesia yang secara tegas memadukan antara pentingnya iman takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi, digandengkan agar sejalan. Baru beberapa tahun kemudian tumbuh sekolah-sekolah Islam terpadu yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini ada baiknya kita melakukan refleksi atau renungan bahwa iman takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua kekuatan sesungguhnya dalam sistem pendidikan kita di Insan Cendekia. Harus kita rawat dan kita pertahankan, harus kita perkuat dan kita kembangkan. Sekaligus kita bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT, mensyukuri banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh anak-anak kita sepanjang 29 tahun perjalanan sekolah atau madrasah ini. Insan Cendekia, baik prestasi itu baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Prestasi yang diraih anak-anak kita sungguh luar biasa, baik di bidang agama, iman takwa, maupun di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau science and technology, juga di bidang sosial, humaniora, seni budaya dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ilmu agama Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, di samping kita belajar ilmu pengetahuan, teruslah kita juga belajar ilmu agama. Teruslah kita hadir, belajar, mengikuti kajian-kajian keagamaan pada majelis-majelis ilmu, agar kita menjadi muslim yang beriman dan berilmu, yang insya Allah akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.